Apa yang terjadi saat ini pada timnas Indonesia sepatutnya wajib kita syukuri. Yap, jika dulu timnas Indonesia hanya dianggap sebagai tim gurem di Asia, namun status itu telah naik jadi tim kuda hitam. Dan keberadaan para pemain diaspora benar-benar memberikan impact nyata, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Tentu nggak pernah terbayangkan oleh kita kalau kita akan melihat pemain-pemain Indonesia bertarung di level tertinggi Eropa. Namun sekarang, kita kayak udah biasa melihat fenomena tersebut. Terlebih, pemain-pemain yang udah jadi WNI tampak tulus mencintai Indonesia. Termaksud May Silgers yang kemarin sempat dirujak netizen gara-gara nggak ikut main pas lawan Jepang dan Arab, meskipun ia sendiri mengkonfirmasi jika dirinya cedera. Dan baru-baru ini, kepada media Belanda, Football International, Mees membeberkan sebuah rahasia besar saat proses menjadi WNI. Kemudian ada juga Kevin Dix, yang tampak berfoto dengan fans cilik di Denmark yang membawa bendera Indonesia, di mana foto tersebut diyakini kian membuat para pemain grade A lainnya makin yakin kalau Indonesia memang sangat spesial, yang mana salah satu pemain tersebut diketahui adalah Pascal Struijk. Lalu ada berita menarik dari El konsisten Kelvin Verdong, di mana Verdong kembali masuk ke Team of the Week Eredivisie. Yap, meskipun timnya kalah tipis dari Ajax, tapi penampilan Verdong benar-benar menunjukkan kalau ia memang salah satu bek kiri terbaik di Liga Belanda. Sesuatu yang juga diduga membuat KNVB sedikit menyesal karena di timnas Belanda sendiri, posisi bek kiri murni hanya ada nama Jorel Hato. May Silgers baru-baru ini membuat sebuah pernyataan yang terbilang mengejutkan. Yap, Mace yang tak dibawa oleh pelatih lantaran cedera ketika Twente menang 3-2 atas Go Ahead Eagles, mengatakan kepada media Belanda Football International soal proses kepindahannya menjadi WNI yang ternyata nggak semudah itu. Di mana Mace mengatakan bahwa keluarga besarnya cukup terkejut dengan pilihannya membela timnas Indonesia. Sebab semua tahu kalau PSSI sendiri emang udah lama dan bahkan hampir menyerah untuk membujuk Mace berpindah kewarganegaraan. Tapi setelah semua pertimbangan dilakukan, Mace sendiri akhirnya bersedia. Akan tetapi dalam prosesnya ternyata penuh kejutan, karena ternyata skenario yang dibuat PSSI seolah-olah membuat dirinya serta Eliano Reinders ketika itu bak buronan yang sedang dikejar-kejar aparat. Pokoknya kemana-mana harus diem-diem dan gak boleh ada siapapun yang tahu. Saya memilih apa yang menurut saya paling membuat saya bahagia. Keluarga terkejut, tapi mereka semua menitikkan air mata kebahagiaan. Kami kemudian diberitahu oleh federasi bahwa kami datang secara rahasia. Jika orang-orang Indonesia mengetahui hal itu, kami akan dapat masalah. Eliano dan saya tidak memposting apapun di sosial media. Bahkan kami pergi dengan menggunakan topi dan tinggal di hotel kami selama 4 hari pertama. Kami sebisa mungkin menjauh dari lobi hotel. Kegilaan masyarakat Indonesia sungguh luar biasa pada sepak bola. Saya merasakan begitu banyak dukungan, begitu banyak cinta. Anda harus berada di sana untuk memahaminya. Saya tahu Indonesia negara besar, tapi semua ekspektasi saya terlampaui begitu tiba di sana. Ucap pemain 23 tahun tersebut. Sementara itu ada kabar enak gak enak nih soal Kevin Dix, di mana Kevin cuma main sebabak ketika Copenhagen menang 3-1 atas North Zealand. Tentu saja banyak yang merasa khawatir kalau Kevin mengalami cedera sehingga sang pelatih nggak mau ambil resiko karena dalam waktu dekat Copenhagen akan melewati partai berat melawan Kolding di babak 8 besar Piala Denmark serta melawan Rapid Wina di Conference League. Nah, yang bikin menarik, jelas ketika pasca pertandingan, Kevin tampak berfoto dengan salah satu fans cilik FC Copenhagen yang membawa bendera Indonesia. Dan setelah ditelusuri, ternyata pertemuan keduanya sudah direncanakan. Sebab beberapa hari sebelum pertandingan, sang fans cilik sudah memberikan surat untuk Kevin, yang mana isinya jika ia ingin bertemu setelah laga tersebut, untuk ingin meminta jersey dan sang fans akan membawakan bendera merah putih. So sweet banget sih Adix ketemu Bang Dix.
Yap, tentu saja hal semacam inilah yang kadang membuat para pemain diaspora yang awalnya mungkin tak melirik timnas Indonesia, jadi pengen karena fans jadi tertarik juga. Dan setiap pertandingan di klub pasti akan ada yang mendukung secara langsung, membawa bendera merah putih, dan pastinya akan muncul rasa kebanggaan tersendiri dalam diri. Ya enggak? Nah, melihat hal tersebut, jelas sekali lagi, membuat para pemain grade A jadi lebih mengerti makna sejati dari Indonesia dan memang Indonesia semenarik itu. Dan salah satu pemain yang diketahui merasa tambah yakin adalah Pascal Struijk. Ya, semoga aja dengan beragam berita positif termasuk peluang Indonesia masuk Piala Dunia yang masih terbuka, membuat para pemain grade A yang udah masuk list PSSI segera meyakinkan dirinya, seperti Messi, Kevin, hingga Ole Romeni. Tapi di luar semua itu, penampilan Kevin seperti biasa, apik, lugas, dan konsisten. Hanya saja, moga-moga ia nggak cedera deh, dan kalaupun amit-amit, ya cuma cedera ringan. Di sisi lain, kabar tak kalah bagus datang dari Kelvin Verdonk. Ya, meskipun timnya baru aja kalah tipis 1-2 dari Ajax, tapi penampilan Verdonk di laga itu benar-benar bagus. Bahkan ia mampu meng-create 2 big chance yang sayangnya masih gagal diselesaikan dengan baik, walaupun salah satunya berbuah gol. Nah, berkat penampilan bagusnya itu, Verdonk lagi-lagi masuk ke Team of the Week Eredivisie versi ESPN. Sesuatu yang kemudian semakin menguatkan statusnya sebagai salah satu fullback kiri terbaik di Liga Belanda. Yang mana diketahui, itu juga sedikit banyak membuat KNVB agak menyesal melepas Kelvin Verdonk menjadi WNI. Sebab di timnas Belanda sendiri, posisi bek kiri murni praktis hanya Jarell Hato. Dan penampilan Kelvin Verdonk bersama timnas Indonesia, sumpah jadi salah satu yang paling konsisten. Maka fix sekali lagi, kita ini beruntung banget punya pemain seperti Kelvin Verdonk, yang gak cuma mahir main sebagai bek kiri, tapi juga center back di kala situasi mendesak. Yap, terlepas dari apapun, semoga aja para pemain abroad bisa terus menunjukkan penampilan yang konsisten. Dan bagi yang masih survive merebut posisi inti, ayo jangan menyerah, terus kerja keras. Karena gimana ya, masih aja ada orang-orang bego yang bilang efek jadi WNI mereka kemudian jadi camat di klub. Woi Bambang, sekali lagi itu nggak ngaruh, karena yang menentukan itu semua ya performa mereka sendiri. Buktinya pemain seperti Maarten Pas, Kelvin Verdonk, Jesus, Tom Haaien, Kevin Dix, atau Michel Gers. Nyaman-nyaman aja tuh jadi pemain reguler di timnya. Bahkan Rafael Struijk pelan-pelan juga udah mendapatkan kepercayaan jadi starter dari pelatihnya di Brisbane Roar. Hanya saja yang disayangkan, ngapain dia dipanggil ke AFF? Begitupun sama Marcelino, yang udah naik kelas dari U21, sekarang udah mulai masuk DSP tim utama walaupun masih cadangan. Karena gimana ya? Pemain-pemain muda seperti Ivar, Justin, Marceng, Rafa, itu sebaiknya fokus dulu mendapatkan stabilitas di klub. Karena kalau sering absen, apalagi absennya main di ajang non-FIFA, apalagi cuma untuk turnamen level regional ASEAN. Ya udah, gimana pelatih klub mau memasukkan mereka ke dalam skema tim? Lawang latihan aja jarang ikut, kasarannya gitu. Ya maaf-maaf aja nih kalau kalian ada yang nggak setuju sama Mimin, tapi murni kok ini demi kebaikan pemain itu sendiri. Karena kalau di klub nggak pernah main, ya sudah pasti performa mereka stuck atau bahkan menurun. Wong sekelas Mbappe aja udah request ke pelatih timnas Prancis buat gak manggil dia di luar laga-laga penting. Jadi ya sebenarnya agak gimana gitu sama keputusan PSSI kali ini. Kritikan aja sih, karena kan bilangnya AFF targetnya regenerasi. Tapi kalau masih mau maksain bawa pemain abroad, terutama yang kompetisinya masih jalan, ya berarti targetnya lebih dari itu. Gak mungkin dong cuman karena gengsi. Toh kalau udah percaya sama tim U22, ya udah percaya aja. Toh mereka pasti bangga dan akan membalas kepercayaan itu dengan kerja keras di atas lapangan. Masalah hasilnya gimana, ya itu udah jadi resiko, kan gitu. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi?
semua keputusan udah dibuat. Ingat, itu tadi kritik ya, bukan julid apalagi hujatan. Karena dari dulu kami memang punya prinsip, puji apa yang patut dipuji dan kritik apa yang harus dikritik. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.